Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Budi Setiawan. Oke, ini di hari Kamis ya teman-teman ya. Di hari Kamis, dan di konten kali ini saya akan membahas dan mengupas sedetail mungkin ya teman-teman ya, fenomena delay yang terjadi bahkan di seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Dapat infonya itu di mana-mana kena delay teman-teman ya, apalagi wilayah Pulau Jawa khususnya ya, dari Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor, semuanya ya teman-teman ya, dan Riau pun kena teman-teman ya. Nah, nanti ada poin-poin yang bakal saya sampaikan ya teman-teman ya, tapi sebelumnya mungkin kalian harus ngedengerin ini dulu, voice voice dari WA nih teman-temannya. Ini dari Pak Topik yang sempat saya wawancara beberapa hari lalu atau minggu lalu ya. Ini katanya dapat info dari Satgasnya langsung ya. Simak dulu ya teman-teman ya sebelum masuk ke pembahasan. Ya mudah-mudahan sih hari Jumat. Tapi dengar kabar tadi dari Satgas Gojek, memang sistem ini lagi di reset atau di scanning ulang. Nah, jadi makanya tuh orderan-orderan pada ngaco semuanya tuh. Kita sempat 2 hari di Selasa sama Rebo tuh memang pada anyep semua itu, karena mungkin pengaruh dari scanning sistem atau resetan sistem dari Gojek ini menurut keterangan dari Satgas Gojek itu. Nah, terus kata selesainya itu hari Senin itu. Oke, mudah-mudahan Senin ya udah pada normal deh. Tapi sekarang hari ini juga udah membaik, tapinya belum 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 normal banget, tapi delaynya. Ya, simak dulu ya teman-teman ya sebelum masuk ke pembahasan. Oke teman-teman, langsung aja nih ya. Sebelumnya, apa sih fenomena delay ini? Kenapa bisa terjadi ya teman-teman ya? Seperti yang kalian lihat tadi, berdasarkan info tadi itu, Satgasnya bilang itu emang terjadi yang namanya scanning ya, scanning sistemnya untuk pembaruan ya teman-teman ya. Tanya mungkin paling lambat hari Senin ya teman-teman ya, paling lambat. Mudah-mudahan hari Senin udah mulai lancar lagi, yang tadinya gagu bisa naik, dan yang sempet drop tadinya biasanya tripnya lumayan banyak bisa kembali lagi normal, mudah-mudahan ya, amin ya robbal alamin ya teman-teman ya. Tapi tetap kita menanamkan mental yang kuat ya teman-teman ya, jangan mental tempe ya, harus tetap kita menumbuhkan mental petarung ya. Kita kan udah bukan sekali dua kali yang ngalamin yang namanya delay atau sampai akun drop, itu udah bukannya sekali dua kali ya. Mungkin kalian yang nonton video ini sering ya. Nah, itu penyebabnya tadi dah teman-teman ya, karena ada scanning tadi ya, yang saya infoin tadi di WhatsApp tuh, yang dari Pak Topik ya. Oke, langsung aja ke pembahasan fenomena delay ya teman-teman ya. Nah, untuk fenomena delay ini cara ngatasinnya gimana sih Bang ya? Delay begitu ya. Apalagi delay di jam-jam yang nggak sibuk ya teman-teman ya. Misalkan kalau goret jam 9 sampai siang itu ya. Itu caranya gimana Bang gitu ya. Dan kemudian bahkan ini yang anehnya nih teman-teman ya, yang terdampak banget ini pemain food ya. Pemain food yang tripnya bahkan udah banyak itu teman-teman ya, bahkan sampai level platinum. Level platinum, tapi level platinum itu sebenarnya nggak ngejamin bakal bertahan lama ya teman-teman ya. Bakal bertahan lama karena yang saya tahu level platinum itu kebanyakan juga drop teman-teman, apalagi yang baru naik tuh. Kebanyakan yang baru naik nih sekali langsung dropnya langsung, kadang-kadang tiba-tiba gitu teman-teman, langsung gitu, nggak lama abis naik terus langsung drop gitu akunnya ya. Penyebabnya mungkin secara detailnya saya nggak ngalamin sih,
yang ngalamin namanya platinum, bahkan saya silver pun nggak pernah. Jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar, cuman analisa singkatnya mungkin gini teman-teman ya. Kalau level platinum itu kan kita harus menjaga yang namanya, pertama kita harus kejar poin ya, kejar poin. Terus kedua performa ya kan, performa harus 95 ya atau 92 kalau nggak salah tuh ya, pokoknya sekitar segitu ya, atau 95an lah ya. Terus yang ketiga pastinya rating ya, rating itu ketiga itu harus tercapai teman-teman ya. Dan trip hariannya itu kalau saya lihat itu harus tembus teman-teman ya, minimal kalau poinnya itu ya mungkin harus 25 trip atau 23 sampai 25 trip ya, sekitar gitu minimal. Nah itu mengibatkan kalau kita nggak sampai ke sana atau nggak tercapai itu kadang-kadang bisa pengaruh teman-teman ya. Itulah kenapa jeleknya kalau kita kadang udah di level platinum banyak yang drop, itu kenapa hal kayak gitu terjadi. Mungkin pengamatan singkat saya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kayak gini teman-teman, saya mau bahas nih bagaimana sih bang cara ngadepin delay begini nih, atau bahkan kalian yang akunnya drop gitu teman-teman ya, atau bahkan kalian yang masih akunnya gagu belum juga naik udah kena kayak beginian ya, model sistem lagi di scanning begini ya. Itu gimana sih bang caranya? Mungkin secara umum mungkin saya harus bilang cara yang paling utama ini teman-teman ya, mobile ya teman-teman ya, mobile dulu nih yang paling utama. Mobile ini nggak sekarang mobile teman-teman, gesernya mungkin kalian harus punya yang namanya beberapa titik ya, spot lah ya, atau ya bisa disebut kalian spot. Untuk pemain, biasanya kalau pemain foot itu mungkin udah semua ya, nggak semua pemain foot spotnya harus bener-bener ya, harus bener-bener tepat dan cocok di karakter dasar akun kita masing-masing gitu. Jadi saya itu kemarin udah geser-geser itu, saya juga kedampak teman-teman yang namanya delay ya, tapi alhamdulillah pendapatan masih sesuai target. Jadi itu spot rame itu nggak menjamin akun kita bunyi teman-teman ya. Kenapa? Itu karena mungkin nggak cocok sama karakter akun kita. Kayak akun saya kemarin ya, saya diglodok ya, padahal itu glodok tahu sendiri orderannya ya, yang pasti banyak gosen. Bahkan saya pun sebelumnya bawa gosen, saya contohin singkatnya teman-teman ya, kenapa spot itu harus cocok gitu, nggak mesti yang rame gitu. Jadi cocok, harus tepat dengan karakter akun kita. Nah itu spotnya itu harus cocok dulu teman-teman ya, spotnya cocok. Ini baru mobile ya, masih di poin mobile nih teman-teman ya, spotnya cocok dulu nih, cocok. Nah maaf ya teman-teman ya, agak berisik nih. Nah spotnya cocok dulu nih. Kalau spotnya udah cocok artinya, terus spot cocok gimana bang tandanya bang gitu. Nah ini juga saya terapin sama teman-teman saya juga tuh. Alhamdulillah teman-teman, analisa saya itu kayak nggak tahu kenapa selalu hampir hampir jarang gagal gitu teman-teman ya. Analisa saya itu jarang gagal. Saya suruh pindah bang, jangan main di spot yang biasa abang main, coba datengin spot yang jarang abang datengin, atau spot yang dulu pernah abang kunjungin terus coba dikunjungin lagi gitu teman-teman. Atau punya spot baru, kan ada tuh teman saya bilang punya spotnya 7 ya, tambah lagi bang 2 kali lipat jadi 14, saya bilang begitu ya kan. Jaraknya berapa bang gitu, jaraknya bebas seketemunya spot itu ya teman-teman ya, nggak dibatesin, nggak 2 kilo, 1 kilo, seketemunya. Nah artinya dari 7 spot yang kita main ini teman-teman ya, dari ke-7 spot yang kita mainin, ntar ya saya hapus dulu nih teman-teman, saya hapus dulu. Nah dari ke-7 yang kita mainin ini kita harus tambah lagi 7 ya kan, jadi 14 ya kan, jadi 14. Nah dari 14 ini kan artinya ada yang 7 yang baru. Ini kita coba mencari spot yang cocok selain yang biasa kita main. Ini caranya gimana bang? Berarti harus main di spot baru dong bang nih, harus main di spot baru ini nih.
Enggak juga bang, jadi dikombinasiin aja nih, yang ini sama ini dikombinasi ini ya kan, kombinasiin aja bang. Mana nih ya, sorry teman-teman ya. Nah ini sama ini dikombinasiin aja teman-teman ya, jadi jangan terlalu berpatok sama historis lama nih. Ini historis lama ya, gimana saya nulisnya ya, ini lama nih, anggap lama ya, lama ini baru. Jadi ini yang ini itu dikurangin nih teman-teman, yang ini nih, yang spot lama nih, yang ini nih ya, dikurangin ya. Terus kita harus nyari spot 7 baru ini, 7. Nah kita harus ke spot 7 ini, harus ke spot baru ini atau yang pernah kita kunjungin tapi udah lama enggak kita main di situ. Coba deh. Nah itu kemarin terbukti teman-teman ya, begitu dia berkunjung di sini nih yang baru, itu bunyi teman-teman ya, bahkan dari pagi sampai sore, itu menjelang sore atau sekitar jam 4 atau setengah 5 itu, ini namanya Bang Erwin ya, itu dari Cipidung pemain food, itu bunyi teman-teman ya. Nah dia posting teman-teman ya, mungkin saya nggak bisa nampilin di sini ya teman-teman ya, dia itu posting bunyi. Nah alhamdulillah penglarisnya baru bunyi juga akhirnya. Nah di spot baru ini dia baru bunyi nih teman-teman nih. Nah terus saya bilang, oh kebetulan saya lihat teman-teman, kebetulan saya lihat. Nah saya lihat spot baru ini, baru ya, saya ngelihat dia posting spot baru nih, spot baru dia ngelihat nih teman-teman ya, saya ngelihat. Nah saya bilang, bang, nah ini nih, saya langsung tag komennya, ini nih bang, tandain, abang nanti balik lagi. Apa yang terjadi? Bunyi lagi akhirnya. Jadi di spot baru ini tadinya dia pertama udah bunyi ya, penglaris, terus saya suruh balik lagi teman-teman, saya suruh balik lagi ke sini. Nah akhirnya dapat orderan yang kedua. Dan hari berapa kemarin tuh udah bisa 5 teman-teman ya, 5 dalam sehari. Dan tadi pun infonya juga udah 5. Nah hari ini udah 5 juga nih teman-teman nih, hari ini udah 5 juga. Nah hari ini udah 5. Nah ini tadi untuk mobile ya teman-teman ya, mobile. Kenapa kita harus mobile ya, kenapa kita harus mobile ya karena kalau kita diem di tempat nih, nyender aja nih, kayak saya login ini aja teman-teman ya, apa namanya, nyender aja. Kalau nyender doang nih di sini aja nih, di satu ini nih, di sini udah, itu udah ada tanda-tanda nih, 1,5 jam itu juga udah nggak bagus teman-teman ya. 30 menit itu udah paling mentok menurut saya, maksimal jangan sampai 1 jam. 30 menit ya, itu udah paling mentok 30 menit. Kalau saya saranin jangan sampai 30 menit, maksimal itu 20. Kenapa 20? Takutnya kita keburu kehabisan jam ramenya teman-teman ya. Jam rame dari jam pagi itu jam 6 sampai jam 9 itu, takutnya kita kehabisan momen ini, momen jam rame, atau bahkan di jam sore itu kita kehabisan momen gitu kalau terlalu lama di spot itu. Meskipun spotnya rame tapi belum tentu cocok. Nah fungsinya tadi spot yang cocok itu kayak gitu, biar kita nemuin spot cocok. Fungsinya mobile ini ya kan, fungsinya mobile nyari spot yang cocok ya kan. Kalau kita udah cocok di sini, kita balik lagi ke sini, balik lagi sampai semaksimal mungkin. Dan terus kalau udah nggak bunyi, kita pindah lagi ke spot yang kedua ya kan, atau nggak bunyi lagi spot yang ketiga ya kan. Spot ketiga udah bunyi nih, dah sini, ntar balik lagi ke sini, balik lagi. Nah kalau spot ketiga ini nggak bunyi, kita balik lagi ke spot 1 ya, ke spot 1 ya, ke spot 1. Terus kalau nggak bunyi, udah mentok di spot 1, udah nggak bunyi lagi, cari spot yang baru ya, cari yang spot baru itu teman-teman ya, cari ke spot yang baru lagi, spot yang keempat. Nah di sini pokoknya gitu langkah-langkahnya.
maksimal 20 menit ya, jangan sampai lebih dari itu, khawatir momennya hilang, momen jam ramenya ya, momennya hilang dari jam rame. Harus mobile, karena terbukti teman-teman saya yang di sini yang di Poris ya, kalau nggak mobile bahkan selama saya 2021 saat saya anyep nih, 2021 saya anyep teman-teman ya, saya juga nyender aja di situ, nggak berkembang akunnya nih. Akhirnya saya keluar dari zona ini nih, zona nyendernya ini ya, zona nyendernya saya ilangin dulu ini ya, biar enak. Di zona nyendernya nih, ini zona nyender, nah, zona nyender ya, iya aja ya. Nah, di sini aja sampai sekarang apa yang terjadi, teman-teman saya tuh satu tongkrongan itu bukan satu orang teman-teman ya, ini saya ilustrasiin begini aja ya. Ini sampai sekarang nggak ada yang pernah menyentuh yang namanya 200.000, itu nggak pernah. Bayangin dalam waktu 2021 sampai 2023 nggak dapat 200.000. Ini saya jamin, ini utangnya udah di mana-mana ya. Itu nggak berkembang akunnya, mentok-mentok itu ya 10 aja susah teman-teman ya, 10 trip Argo Cere itu aja susah, 7 5 gitu-gitu aja paling mentok, paling top-topnya 7, paling mentoknya 7. Nggak, 7 pun berapa sih, paling 70.000. Kalau food ya berapa, 8 kali 7 baru 48.000 ya kan. Nah itu yang namanya pentingnya mobile, jadi jangan disepelein. Dan di grup saya itu pun ada yang bilang tadi tuh, langsung saya counter teman-teman ya, langsung saya tegur gitu teman-teman. Jangan, malah ada yang nanya sebaiknya berapa jam bang pindahnya atau berapa menit, selama-lamanya katanya, selama mungkin. Nah ini teman-teman yang paling apa namanya, yang paling jadi mindset yang buruknya ini teman-teman ya, bensin ya. Kenapa ini selalu bensin ya? Pertama, kita nggak punya modal. Nah, masa bensin aja sehari berapa sih kalau buat muter-muter ya kan, buat cuman geser-geser doang 20.000 lah, anggap 20.000. Masa ya minjem kayak apa kayak, masa 20.000 nggak ada, daripada akunnya begitu-gitu aja kan lebih baik berkorban dulu lah bensin inilah. Ini yang paling utama nih, takut rugi bensin nggak balik, sama aja kayak bunuh diri. Dari mendingan hilang 20.000 daripada hilang sehari nggak dapet minimal 200.000. Buat apa ya kan, sayang bensin ya. Saya bilang kalau sayang bensin mendingan pakai ini aja, pakai sepeda kata saya. Pakai sepeda nih, geser-gesernya pakai sepeda ya, sepedanya diikat tuh di motor ya kan, sepedanya diikat di motor aja ya. Kalau nganter baru pakai motor tuh, dijamin bahan bakarnya bakar cuma 80%, lebih irit saya jamin. Atau kalau mau lebih irit ya itu udah nyender ya, nyender aja udah ya, nyender aja nggak usah kemana-mana. Itu lebih irit lagi, lebih irit 90% bahkan ya. Itu irit bensin, irit spare part, nggak usah servis ya. Terus apa, nggak bakal servis dah, artinya buru-buru servis ya kan, buat sehari-hari aja nggak ada, artinya ntar malah ujung-ujungnya motornya rusak ya kan, motornya rusak nggak kebeli olinya, jadi nggak keganti gitu kan. Meskipun oli nggak dipakai kan, misalkan nggak buat jalan, tetap harus diganti juga kan ya kan oli itu. Tapi ada penguapannya juga itu oli. Jadi kalau kita nggak mobil itu salah kaprah teman-teman ya. Saya aja yang sehari-hari 10 trip pendapatannya minimal 200.000, itu aja saya kemana-mana mobile teman-teman ya. Yang namanya mobile itu sangat penting teman-teman, sangat penting mobile ya. Mobile itu penting banget, mobile ya. Nah
Itu minimal berapa bang tadi kalau mobile tuh geser-geser? Ya itu minimal 10 menit, jangan terlalu sebentar, jangan terlalu lama, 10 sampai 20 menit ya. Saya bilang 10 sampai 20 menit kalian harus geser-geser ya. Geser-geser nggak asal geser-geser, kalian harus tentuin yang benar-benar target kalian itu potensinya tetap ada, jangan main di pinggiran. Ini salah juga nih, ini dari mana nih main pinggiran? Kenapa main pinggiran? Takut nggak ada driver, takut ada driver banyak, betul. Takut saingan ya, driver saingan, betul itu ya. Cuman orderannya ada nggak? Kalau di pinggiran ya orderannya ya, kalau nggak ada ya percuma, saingan nggak ada, orderan nggak ada ya percuma. Tetap cari tempat yang rame, cari tempat yang rame ya, cari tempat yang rame tetap teman-teman ya. Itu tadi mobile ya. Kalau takut bensin ya udah nyender aja gitu, nyender aja, yang nggak usah kemana-mana ya, nikmatin aja hasilnya. Nah itu yang paling utama teman-teman ya, mobile ya. Mobile tadi ya kan, mobile geser-geser itu nomor satu yang saya bilang. Nah udah mobile, nyari spot baru tadi teman-teman ya, yang saya bilang tuh ya, mobile sama spot kan termasuk ya tadi ya. Nah terus kedua ini teman-teman ya, mungkin kalau akun kalian ini apa namanya, yang lagi gagu terus tiba-tiba kena delay begini nih teman-teman ya, itu artinya tambah parah kan ya. Itu gimana bang caranya? Nah kalian harus cek dulu nih teman-teman ya, riwayat kalian, riwayat ya, riwayat order itu layanannya apa aja teman-teman ya, layanannya apa aja, layanan lah ya, apa aja itu teman-teman ya. Itu kalian harus lihat yang gagu nih ya. Biasanya tuh kalau yang gagu itu, mungkin kalian yang belum melihat video saya sebelumnya, yang apa yang harus di mix, yang bagus dan yang enggak bagus itu tahu. Kalau yang belum tahu pasti itu udah kemasukan terus yang namanya campur aduk, itu udah pasti ya, udah pasti kecampur aduk ya kan. Nah campur aduknya ini kan kayak begini nih, goret, food, terus gosen ya kan. Nah ini kalian harus lihat dalemannya itu. Kemarin saya ketemu nih teman-teman ya, subscriber saya ya, ketemu di jalan, saya cek ternyata ketiga layanan ini ada nih teman-teman nih. Nah kena sampai berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu, lebih mungkin sebulan. Nah ketiga layanan ini tuh ada semua nih teman-teman nih. Nah ini saya bilang, ini jangan main begini bang. Ini saya lihat maksimal juga 100.000, 124.000 aja cuma sekali. Sisanya itu di bawah itu semua 40.000, 50.000, udah begitu-gitu aja. Karena apa? Ini gosen, food ini ada di dalam semua. Kalau goret aman lah ya, kalau goret aman. Ini di dalam semua nih teman-teman nih ya, gosen nih. Saya bilang harus dihilangin kalau mau main goret sama food, gosennya dibuang. Kalau mau main goret sama gosen, foodnya dibuang gitu. Jadi harus dipilih antara food dan gosennya, harus dibuang salah satunya. Terus masih diambil nggak bang? Jangan diambil ya kan, jangan diambil, langsung dibuang aja ya. Itu terbukti langsung, dia kemarin langsung 10 trip teman-teman. Bayangin, yang sehari cuman dapat 3 trip 4 trip, begitu saya suruh begitu besoknya langsung 10 trip teman-teman. 10 trip itu nggak, langsung 10 trip, itu luar biasa kan. Pengampatannya itu di channel manapun nggak ada teman-teman nih. Nah ini harus dilihat nih ketiga ini, red food dan gosennya ini. Jadi nggak boleh nyampur, meskipun disaranin harus main lebih banyak layanan daripada pilih-pilih layanan, ini cukup main 2 layanan aja nih, antara goret dengan food atau antara goret dengan gosen gitu. Ini aja nih tuh begini nih. Nah terus rekomendasi abang yang mana nih ya kan? Kalau saya ini ya kan, goret dengan gosen. Kenapa? Kalau goret dan gosen ini kan pasti karakternya
argonya ini lebih banyak yang panjang teman-teman ya. Nah, akun lagi gagu itu atau yang tripnya masih di bawah 10 atau 5 itu sebetulnya harusnya fokusnya bukan di trip teman-teman ya. Ya, fokusnya itu bukan lagi di trip teman-teman, bukan lagi di trip ya. Ntar saya hapus dulu. Bukan lagi di trip tapi lebih ke pendapatan ini teman-teman ya, pendapatan. Nah, coba aja kalian jajalin tripnya dikit tapi pendapatannya banyak, itu pasti akan berasa besoknya lebih lancar ya. Tapi naiknya jangan terlalu signifikan, maksimal 50.000 aja naiknya, jangan sampai 100.000 atau bahkan lebih. Aku lagi enteng nih bang, sayang ya kan, nafsu ya kan, besoknya anjlok lagi. Jangan gitu, bertahap aja ya kan. Nah, rekomendasi saya begitu teman-teman ya, pendapatan daripada trip. Nanti kalau main trip, nanti kalau udah nyentuh angka 30 trip baru main nih trip. Ini kan udah pasti kena trip nih, pastinya nanti nih argonya ini bakal ke kompres, ke kecil, ke under. Bahkan kalau makin tinggi tripnya pasti makin under gitu teman-teman ya, makin pendek jarak antarnya ya. Nah, itu tadi teman-teman ya. Kedua, yang akun lagi gagu, saya saranin jangan sampai yang namanya yang ketiga layanan tadi itu nyampur, harus dipisah ya, harus dikurangin yang food red ya kan, dan gosen. Nah rekomendasinya yang ini teman-teman ya. Terus gimana bang yang udah terlanjur kebanyakan foodnya? Nah, yang udah kebanyakan foodnya tinggal ini aja, udah main ini aja, naikinnya pakai goret nih, pakai goret naikinnya. Karena goret kan ada nih yang long trip yang 20.000, 15.000 ya kan. Itu kan apalagi sampai ada yang namanya bisa sampai 50.000 itu ada, atau 35 ya kan. Nah, itu yang buat yang gagu ya teman-teman ya. Kalau yang tadi yang tiba-tiba drop dari dari 20 trip atau 30 trip itu ya udah, itu cuman mobile aja itu. Kalau yang dropnya ringan ya. Kalau yang lagi gagu parah ini udah pasti kena double efeknya ya. Double efeknya double ya teman-teman ya. Udah gagu karena fenomena delay ini tadi. Nah itu caranya harus yang tadi historisnya selama 7 hari harus dilihat ada enggak nih, apa nih yang dilihat nih yang mungkin yang bikin masalah. Kalau masalahnya put, dibuang put. Kalau masalahnya gosen. Kalau kalian cenderung banyakan put, ya dibuang gosennya aja gitu. Jadi naikinya pakai goret aja, pakai goret aja. Nah itu yang paling efektif. Ini terbukti loh teman-teman ya, bukan cuma sekedar teori. Ini saya buktiin ke teman-teman saya semua. Bahkan yang cuma 1 sampai 2 trip sehari itu sekarang udah bisa sampai 14 trip. Itu bukan waktu yang lama. Itu dia baru ngechat saya itu baru seminggu inilah atau kurang. Itu langsung tadi itu dia laporan 15 teman-teman. 15. Mungkin saya nggak bisa tampilin di sini ya. Udah 15 trip ya. Alhamdulillah. Nah, terus langkah selanjutnya kalau udah nemu ritmenya tuh gimana bang? Naikin pendapatan. Dulu. Kalau trip masih di bawah 20 nih, tuh naikin pendapatan teman-teman ya. Naikin pendapatan. Nah itu aja ketiga yang tadi tuh ya, cara menghindari fenomena delay. Nah ini cara terakhirnya mungkin gini, kalau kalian tripnya masih di bawah 10 tapi pendapatannya nggak naik nggak turun, istilahnya masih bisa 100.000 atau 150.000 tapi susah buat ke 200.000, itu susah. Caranya gimana? Kalau misalkan kalian cuman main red nih ya, udah di mix aja pakai gosen. Kalau akun kalian alergi food, ya udah buang foodnya. Nah ya,
kalian buang foodnya. Kalau alergi gosen ya buang gosennya gitu, asal gosen sama foodnya itu nggak nyampur ya, food sama gosennya nggak nyampur, itu aman caranya gitu. Jadi naikinnya itu pakai layanan lain, buat naikin pendapatannya ke angka 200.000 itu pakai layanan lain ya, pakai misalkan pakai red kalau kalian mau main gosen ya, jangan pakai food, ntar malah tambah mabok, nyungsep malah yang ada, susah naikinya. Nah, kalau akun udah nyungsep mau di daerah manapun, kalau udah ketemunya kayak seolah-olah kayak kekunci nih orderannya, kerannya lagi ketutup ya, nggak bisa dibuka ya, server nggak bisa ngebaca ya, istilahnya kayak gitu, itu susah teman-teman. Daripada kalian kayak gitu, tahu dulu dasarnya, main polanya. Jadi pola itu penting ya, pola. Terus apa lagi ya, itu tadi cara naikin pendapatannya dari itu, di mix sama layanan lain. Nah, kalau oh ya satu lagi nih teman-teman ya, mungkin rating ya, atau banyak cancelan. Kalau cancelan itu kayaknya kebanyakan dari sistemnya ya teman-teman ya. Kalau dari customernya, kalau sehari sampai 4 itu nggak mungkin ya, atau bahkan dalam waktu berdekatan itu terlalu sering, nggak, kayaknya sistemnya gitu teman-teman. Tapi pengaruh juga sebetulnya, banyak driver yang ngerasa habis kena cancel dari itu, entah dari customernya entah dari sistemnya, itu ngalamin pengaruh. Apalagi yang akunnya lagi ngasah, baru diasah atau lagi naikin ya, itu berpengaruh banget buat akun dia. Jadi udah drop tambah drop gitu kan, sayang gitu. Jadi itu nggak bisa hindari teman-teman ya, yang solusinya yaitu harus mobile tetap yang paling utama. Makanya saya bilang kalau mobile itu nomor satu lah pokoknya, mobile ya. Sorry tulisannya begini ya, salah sekedarnya, cuman mudah-mudahan kalian ngerti ya. Mobile ini yang paling pengaruh teman-teman, mobile ini ya, share ya. Jangan lama-lama mobilnya. Kalau jam sibuknya lagi bagus, lagi jam sibuk, jam rame, jangan lama-lama ngetemnya gitu, maksimal 20 menit. Kalau saya sih lebih sedikit lagi teman-teman, cuma 5 menit kalau saya ya, karena sayang gitu. Kalau buat nongkrong-nongkrong doang tapi nggak bunyi, buat apa lah, langsung saya kejar spot yang biasa saya dapat order gitu. Jadi itu teman-teman ya, kalinya cara pola paling penting. Terus rating pengaruh nggak bang ya? Rating ya tergantung teman-teman ya. Kalau rating itu nggak pengaruh, kalau kita nggak dapat notif, nggak dapat laporan, itu nggak pengaruh notif ya. Maksudnya rating ya, rating itu nggak terlalu pengaruh kata saya. Meskipun ini kan produk layanan jasa ya kan, ada yang bilang begitu ya. Iya, emang layanan jasa rating. Tapi kalau kan Gojek punya hitung-hitungan sendiri di dalamnya, pasti nggak cuman kita dikasih rating hari itu terus jadi gagu kemudian, nggak juga ya kan. Kecuali kita dilaporin tuh, difitnah lah, di apa, saya ngalamin kayak gitu, baru pengaruh. Kalau ratingnya cuma dikasih 3 tanpa laporan, itu aman lah, aman. Kalau rating tuh nggak terlalu kata saya ya. Nah, terus sebaiknya gimana bang kalau udah nanya layanannya hidup beberapa atau harus nyala semua? Saran saya nyala. Kenapa nyala? Karena supaya apa nih teman-teman ya, sebentar ya. Kenapa harus nyala semua? Harus nyala semua nih kan, misalkan ilustrasinya di sini ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini tombolnya seginilah kurang lebih ya. Ini harus nyala semua nih ya, nyala semua. Nah, kenapa harus nyala semua? Begini, mungkin saya bawa kalian ini ke ilustrasi begini tuh teman-teman ya. Kalau nyala semua kayak gini nih, artinya kita terbaca oleh servernya Gojek ini, kita siap menerima semua orderan. Jadi kesempatannya lebih besar, meskipun kita pada akhirnya akan yang namanya ngelewatin jenis layanan yang kita menurut kita alergi atau kita nggak mau gitu. Yang penting, yang paling pertama itu dulu, akun kita kebaca teman-teman ya. Akun kita kebaca sama server gitu, akun kita terbaca sama server ya, akunnya terbaca dulu sama server.
jangan kita nyalain satu layanan doang, itu makin kecil peluangnya, makin lama naiknya ya. Saya saranin nyalain semua. Nah terus kalau nyala semua berarti autobit apaan? Manual bang? Manual dong. Kalau autobit sama aja bunuh diri, ntar kecampur-campur juga, ntar malah cancel. Nah terus kemudian cancelan ngaruh nggak bang? Nah ini kadang-kadang dianggap sepele namanya cancelan ini ya. Udah nanti juga orang gacor ini gosen gitu. Belum ngerasain aja ntar. Itu kejadiannya nggak langsung. Kalau cancelan itu biasanya agak lama sedikit teman-teman, proses buat ngasih sanksinya. Nggak langsung sehari 2 hari kerasa, itu bisa seminggu atau bahkan 2 minggu baru kerasa kalian. Jadi jangan dianggap namanya cancel itu dianggap remeh ya. Cancel ya seperti biasa lewat menu bantuan barang kebesaran. Kalau GoRed ya 10 menit ya kan, tidak ada orang, tidak ada penumpang, tidak ada customernya. Nah itu aja yang kalian patokin daripada akun kalian nyungsep. Lebih baik pakai cara ini nih, menu bantuan atau 10 menit daripada cancel nih. Ini nggak disaranin ya teman-teman ya. Nah itu cancelan, terus manual bid apa auto bid. Nah itu saya udah jelasin kenapa harus manual, jangan auto bid. Itu auto bid nanti kecampur juga dong ya kan, bener nggak? Nah oke, mungkin mudah-mudahan sampai sini ngerti dulu ya kalian teman-teman ya, maksudnya ya dari video konten kali ini kalian bisa ngerti ya. Mudah-mudahan dijalanin ya. Kalau kalian jalanin insya Allah berhasil teman-teman ya. Analisa saya ini alhamdulillah ya jarang meleset teman-teman, jarang meleset. Bener, kalau nggak percaya coba deh. Nah terus waktu jamnya teman-teman ya, jamnya mungkin tambahan aja ya. Jamnya berapa bang? Paling maksimal 12 jam ini, 12 jam, jangan dilebih-lebihin. Orang orderannya sehari 3, 5, masa 12 jam? Ini timpang nih teman-teman ya, ini timpang. Jadi nggak seimbang sama ini, sama jamnya terlalu berlebihan. Jadi diambil aja udah jam sibuk aja nih, mainnya di maksimal 8 jam lah atau 10 ya, 10 paling aman atau 8 nih. Lagi lebih seimbang, lebih bagus antara orderan dengan jam online ya. Antara orderan jam online tuh jangan berlebihan. Saya itu kalau ngebit, kalau kalian tahu nih, hanya 10 jam teman-teman ya rata-rata. Jarang sampai 12 jam, jarang. 10 jam bahkan bisa 9, bahkan 8. Saya aja tadi keluar jam setengah 12, jam berapa, jam 7 atau jam 6 malah udah dapet 200.000. Berapa jam tuh? 6 jam ya, 6 jaman ya, 6 jam kurang malah. Nah itu keseimbangan waktu jam online dengan jumlah order yang kita dapat, penyelesaian yang kita lakukan, itu sangat berpengaruh teman-teman, sangat berpengaruh. Jadi jangan jomplang. Jadi kebanyakan driver ini nggak dapat order, jadinya jamnya ditambahin terus, nggak tahu polanya, tambahin terus, makin nyungsep teman-teman. Coba deh kalian pasti tak ngiyain apa kata saya. Oh iya juga ya bang ya. Makin lama kalian, makin banyak jam online-nya ditambahin, makin lama juga naiknya. Itu kalian percuma, nggak akan dikasih orderan gitu. Kalaupun dikasih orderan itu mungkin 3 jam kemudian atau 4 jam. Itu sama aja ngehancurin akun gitu teman-teman ya. Nah terus apalagi teman-teman yang pertanyaannya yang mungkin terjadi. Nah itu kalau yang tripnya masih dapat 15, naikinnya itu tetap mobile, itu yang paling utama. Semua kondisi akun itu dibentuk atau diatasi dengan yang namanya mobile ya. Mobile atau geser lah ya, mobile sering geser gitu. Ini paling utama nih ya. Nah ini yang jadi acuan, yang jadi patokan aja, ini mobile ya teman-teman ya. Untuk yang lain-lain seperti biasalah, kayak saldo jangan minus gitu ya. Terus ada yang bilang kalau sama GoMart, GoShop itu gimana bang?
Format gosip aman teman-teman ya, itu cuman layanan ekstra aja, layanan ekstra. Nah terus banyak ya, kalau mungkin saya bahas nggak kelar ya satu konten ini, itu banyak. Terus Argo gimana bang? Nah ini, kalau Argo itu sebisa mungkin yang masih di bawah 20 itu Argonya campur aja, campur, nggak usah langsung nyortir Argo. Kalau nyortir Argo itu nanti kalau udah 30 akun, udah kalau udah 30 itu 30 kuat. Nah jangan nyortir ya, jangan nyortir Argo dulu, ambil semua Argo, naikin pendapatan gitu kan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah oke, mungkin udah agak lama ya penjelasan saya, mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dan dipraktekkan, dan mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Yang penting punya tekad yang kuat dan jangan takut bensin boros ya, bensin rugi bensin lah, apalah 20.000 lah, paling nggak sampai 50.000, muter-muter cuman geser-geser gitu doang ya. Yang penting akunnya bunyi dulu ya. Oke itu aja mungkin teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan di tanyain aja di kolom komentar, dan jangan lupa ya kalian yang belum subscribe dulu. Bentar lagi saya sampai 1000 nih teman-teman ya, subscribernya tinggal 30-an lagi ya, 32 atau 30 ya. Mudah-mudahan sampai ya 30 baru bisa daftar AdSense atau monetisasi ya, supaya akun YouTube saya berpenghasilan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.